Dan hari ini saya akan khotbah tentang the right mindset, cara berpikir yang benar. Filipi 4 ayat 8, kita baca sama-sama. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Katakan pikirkanlah semuanya itu. Segala yang baik yang kita baca tadi, yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar, yang disebut kebajikan dan patut dipuji, itu yang harus kita pikirkan. Katakan amin. Cara berpikir kita menentukan sikap kita, dan cara berpikir kita akan menentukan hidup kita. Katakan amin. Kalau Anda punya cara berpikir yang benar, hidupmu benar. Kalau cara berpikirmu salah, hidupmu salah. Ada orang-orang yang apapun yang baik yang dia lihat, dia selalu lihatnya dari sudut yang tidak baik. Sebaik apapun orang sama dia, dia selalu bisa melihat hal-hal yang tidak baik. Sebaik apapun Tuhan sama dia, dia selalu bisa melihat ada hal-hal yang kurang baik. Orang punya sudut pandang. Sudut pandang tiap orang menentukan cara dia melihat hidup ini, cara dia menanggapi hidup ini, dan menentukan tindakan dia di dalam hidup ini. Kalau kita punya cara berpikir yang benar, saya kasih tahu, masalah bisa jadi berkat dalam hidup Anda. If you have the right mindset, even problem can be a blessing for you. Katakan amen. Setiap kali ada masalah, setiap kali saya dikasih tahu, Bu Heni, Anda diomongin gini-gini sama orang, saya selalu merespon ini. Yes, akan ada berkat besar datang. Kalau Anda punya cara berpikir yang benar, Anda sanggup melihat hal-hal yang baik dalam keadaan yang tidak baik. Kalau Anda sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan itu baik, Anda akan melihat niat jahat orang sekalipun, Tuhan sanggup ubah jadi kebaikan dalam hidup. Saya ingat ketika Yusuf diproses Tuhan. Anda tahu, saya baca firman Tuhan, saya temukan Yusuf itu sombong, anak manja, spoiled brat. Dari kecil dia anak kesayangan papahnya. Katakan Yakub mengasihi dia lebih dari saudaranya. Diberikan jubah yang maha indah. Dan dari kecil anak ini umur 17 tahun dia udah mimpi-mimpi. Mimpinya aneh-aneh. Berkas gandum, sujud menyembah dia sendiri yang tegak. Tapi intinya dia membuat kakak-kakaknya cemburu dengan mimpinya. Dari sini saya belajar. Kalau kamu dikasih Tuhan mimpi besar, tidak semua orang siap mendengarnya. Simpan dalam hatimu. Amen. Dia songong, dia cerita sama kakak-kakaknya, dia pamer jubah indahnya. Tuhan memproses hidupnya, sehingga dia kerjain kakak-kakaknya. Melalui kakak-kakaknya Tuhan izinkan dia dimasukkan ke lubang sumur. Lalu akhirnya dijual ke Mesir. Kemudian dia jadi pegawai di rumah Potifar, difitnah sama istri Potifar, masuk penjara. Menurut saya waktu itu pasti Yusuf merasa nih mimpi besarnya nih bohong doang nih. Dia pasti udah putus asa, udah pikir hidupnya udah selesai di situ aja. Semua mimpinya sirna. Tapi ketika Tuhan menolong Yusuf, mulai promosi dia, mulai angkat dia, menerjemahkan mimpi Firaun, dia baru melihat tangan Tuhan bekerja, mengangkat hidupnya. Dia menjadi penguasa atas Mesir, menjadi orang nomor 2 setelah Firaun. Disitulah Yusuf baru sadar bahwa semua penderitaan yang dia lewati adalah proses Tuhan untuk mempersiapkan dia. Dan cara Tuhan untuk menghantar dia kepada mimpinya. Makanya dalam Kejadian 50 ayat 20 ketika Yusuf ketemu lagi dengan kakak-kakaknya yang pernah jahatin dia, masukin dia ke lubang sumur dan jual dia. Dia berkata begini, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi sama-sama Allah telah mereka-rekakannya untuk
dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Lihat bagaimana Tuhan membawa Yusuf di level di mana dia sanggup melihat semua penderitaannya di masa lalu adalah cara Tuhan untuk menghantar dia kepada janji Tuhan dalam hidupnya. Saya ngelewatin masa kecil yang tidak bahagia. Masih banyak hal-hal kelam yang saya tidak bisa ceritakan di khotbah saya, karena akan menjadi syak dan melukai hati orang tua saya. Dan mungkin jemaat pun tidak cukup dewasa mendengarnya. Tapi saya melewati kehidupan yang sangat-sangat kelam. Dari kecil sampai besar, menginjak remaja. Saya kasih tahu, di satu sisi saya pernah marah sama orang tua saya. Saya merasa diperlakukan tidak adil. Saya merasa dibuang. Saya merasa tidak berharga. Tapi hari ini, seperti Yusuf, ketika saya sudah berada di tempat di mana Tuhan memang sudah merancangkan hari ini untuk saya, dan melihat ke belakang, saya menyadari bahwa Tuhan sudah mempersiapkan saya sejak saya kecil. Tuhan izinkan saya mengalami hal-hal yang tidak enak dalam hidup saya untuk membentuk saya hari ini. Kalau Anda banyak dengar khotbah-khotbah saya tentang pengalaman hidup saya, pertumbuhan iman saya adalah karena bergaul dengan Roh Kudus. Dan bagaimana melalui proses-proses hidup, saya bertumbuh mengenal Tuhan secara pribadi. Berbahagialah dalam hidup Anda hari ini kalau Anda harus melewati banyak tantangan, pergumulan, karena disitulah imanmu akan bertumbuh. Kamu akan menyaksikan betapa Tuhan luar biasa dalam hidupmu. Amin. Bahwa Roma 8 ayat 28 itu sungguh-sungguh terjadi bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan di dalam segala sesuatu. Dikatakan gini, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Katakan segala sesuatu. Ketika dikatakan segala sesuatu artinya baik maupun buruk. Ketika kamu diperlakukan tidak adil, ketika kamu ditindas, dimanfaatkan, kamu diperdaya, ditekan, dianiaya, dihianati, ditinggalkan, dipermalukan sekalipun, Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. 2 Korintus 4 ayat 6 berkata, sebab Allah telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Katakan amin. Dengar baik, dikatakan gini, ayat yang ke-7, tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Lihat baik, lewatin semua masalah-masalah, kita baru menyadari bahwa Tuhanlah yang menolong kita melewati semuanya. Kita nggak akan pernah lihat mujizat kalau nggak ada masalah. Kita nggak akan pernah mengalami penyediaan Tuhan kalau kita nggak pernah merasakan apa namanya kekurangan. Dengar baik, orang-orang pasti akan bilang, ya gue nggak mau sakit untuk lihat mujizat kesembuhan. I know. Tapi banyak hal yang kita alami dalam hidup ini dan pada akhirnya kita jadi menghargai kasih karunia Tuhan. Karena saya pernah susah, saya jadi menghargai berkat Tuhan. Kalau dulu saya dari kecil anak orang kaya yang manja, disayang papa, saya tuh kesayangan papa saya. Saya pasti gedenya belagu banget, gak bisa menghargai orang, gak bisa ngerasain susahnya orang, gak punya empati. Karena saya growing up very selfish. Saya tumbuh jadi anak yang sangat-sangat selfish, mementingkan diri sendiri. Bayangkan bagaimana rencana Tuhan mau digenapi di hidup saya. Kalau saya begitu mementingkan diri sendiri. Saya pernah cerita, waktu masih pacaran aja sama Jojo, waktu doa puasa di gereja, pas gereja siapin nasi kotak, saya masih ngambil 2 buat saya sama Jojo sebelum ibadah mulai. Saya taruh di bawah kursi saya. Supaya ketika bubaran doa puasa, semua kehabisan kotak, saya masih punya buat Jojo dan saya. Bayangkan betapa selfishnya saya. Dan proses Tuhan yang begitu sulit, yang membuat saya terhempas, ditindas, dihina, direndahkan. Dan membuat saya ada hari ini dan mengerti bagaimana menghargai orang lain.
Bagaimana saya nggak boleh jadi Henny Kristianus yang belagu, sok ngetop, sok tenar. Saya hari ini nggak merasa saya hebat. Semua karena kasih karunia. Amen. Hidup kita adalah anugerah. Kita siapa kalau bukan Tuhan? Makanya firman Tuhan tadi bilang gini, kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari kita. Katakan amin. Kalau Anda hari ini diberkati, jangan lupa diri. Kekuatan yang Anda peroleh untuk jadi kaya itu dari Tuhan. Katakan amin. Banyak orang-orang yang terlahir dari keluarga yang tidak harmonis. Mereka menyalahkan orang tua mereka, menyalahkan keadaan keluarga mereka yang broken home. Sehingga membuat hidup mereka broken, rusak. Saya tidak bilang itu tidak ada pengaruhnya. Benar, latar belakang kita, cara kita dibesarkan orang tua kita, pengalaman-pengalaman buruk kita di masa lalu, perlakuan buruk dari orang terhadap kita tentu akan mempengaruhi cara berpikir kita, bagaimana kita melihat diri kita sendiri, kepercayaan diri kita, mempengaruhi kesehatan mental kita, mempengaruhi cara berpikir kita. Pasti. Tapi saya katakan gini, seiring berjalannya waktu, setelah melewati berbagai pergumulan, berbagai masalah, keputusan yang salah, perbuatan yang buruk di masa lalu, kita pasti akan menyadari bahwa gini, masa lalu kita tidak akan menentukan masa depan kita kalau kita tidak mengizinkan itu terjadi. Pada akhirnya kita akan menyadari bahwa gini, masa lalu kita yang buruk, perlakuan yang tidak baik dari orang tua kita maupun orang-orang di masa lalu kita, tidak akan menghancurkan masa depan kita kalau kita mau berhenti menyalahkan mereka, berhenti menyalahkan masa lalu kita, dan mulai mengambil tanggung jawab untuk membuat keputusan yang benar untuk masa depan kita. Yakobus 5 ayat 9 berkata gini, saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan jangan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Orang yang selalu menyalahkan orang lain atas keputusannya yang salah, atas hidupnya yang hancur. Saya kasih tahu, itu tidak akan mengubah apa-apa. Kamu tidak akan jadi pribadi yang dewasa, kamu tidak akan jadi pribadi yang bertanggung jawab. Padahal tahukah Anda bahwa kita masing-masing harus mempertanggungjawabkan diri kita masing-masing di hadapan Allah. Roma 14 ayat 12, kita baca sama-sama dan ingat ini baik-baik. 3, 2, 1, demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Tanggung jawab Anda kepada Tuhan itu masing-masing. Katakan amin. Katakan sama-sama saya bertanggung jawab atas hidup saya. Jangan salahin orang lain. Mari, anak-anak muda yang keluargamu broken home, berhenti menyalahkan orang lain. Tidak akan ada orang yang bisa memaksa Anda melakukan sesuatu kalau Anda memilih untuk tidak mengikutinya. Saya kasih contoh. Dulu, saya selalu nyalain suami saya dan teman-teman saya yang suka ngajak saya makan sampai saya gemuk. Dulu, saya suka nyalain gara-gara pandemi, gue naik 16 kilo. Saya menyalahkan keadaan, saya menyalahkan suami, menyalahkan teman-teman, saya bilang kalian racun, sendirinya racun. Dengar baik, satu kali saya ketemu sama sepupu saya, dia langsing dan dia lihat saya gendut. Dia bilang gini sama saya, kok lu bisa gendut gitu? Nah, saya ngomong, iya nih, laki gue nih, nemenin dia makan. Terus dia bilang gini, laki lu ya gak mungkin maksa lu makan kalau lu gak mau makan. Gak mungkin dong dia ngambil makanan masukin ke mulut lu, makan gitu. Dia bilang, perkataannya menyakitkan saat itu. Tersinggung saya. Tapi itu menyadarkan saya bahwa saya gemuk karena keputusan saya sendiri. Saya gemuk karena pilihan saya. Saya yang doyan makan, saya yang suka makan enak, dan kalau enak gak bisa dikit, harus banyak. Nastar bisa setengah toples, pia duren 2,
kita terhadap durian? Saya kasih tahu. Jojo nggak paksa saya. Dia doyan makan, saya ikut. Saya doyan juga. Samanya. Tapi lihat bagaimana Tuhan membuka pemikiran saya. Segala tindakan, perkataan, dan keputusan yang kita ambil, itu tanggung jawab kita sendiri. Amen. Orang nggak bisa maksa kita kalau kita memilih tidak mau. Saya punya ini leader di IJI. Suaminya doyan makan, istrinya kurus sekali. Suaminya suka makan bakmi, dianya kurus. Saya lihat tiap kali mereka makan, dia cuma ikut punya suaminya 2 suap. Makanya saya bilang sama Jojo, kalau kita mau tetap kurus, kita kalau makan tuh pesan 1 bagi 2. Amen. Semoga kita bisa, sayang. Haleluya. Ini yang suka muka-muka traktir saya makan, jangan ajak saya makan lagi ya.